Saya yang orangnya ceria, bisa ketemu sama orang. Kok saya bisa-bisanya gitu? Maunya menyendiri, nggak mau ketemu sama orang. Membuka hatinya pun itu juga saya masih ada rasa trauma, saya takut calon saya nanti tidak bisa menerima saya kalau saya ini sudah tidak perawan. Hai Kanza Lovers! Mau hadiah jutaan rupiah? Serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya. Karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih! Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers! Ketemu lagi dengan saya, Eka Apriosa, di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Pada episode sebelumnya, kita kan sudah mendengarkan kisah yang sangat menginspirasi dan juga dapat banyak nasihat, tips dari Umi Widi nih, yang sangat-sangat luar biasa. Saya juga sampai lumayan jadi nambah ilmu baru ya gitu kan. Nah sekarang gak kalah menarik, kita kedatangan narasumber yang mempunyai kisah yang berbeda nih, yang pastinya juga sangat menginspirasi. Nah langsung aja ya saya perkenalkan dengan siapa Mbak namanya, perkenalkan. Nama saya Meli. Oh iya, Mbak Meli. Nah Mbak Meli apa kabar? Baik. Dan di sini juga saya undang lagi nih Umi Widi untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap kisahnya Mbak Meli. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, Umi Widi ini adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta yang juga sekaligus sebagai psikolog ya Umi ya. Nah Umi Widi ini juga sering sekali diundang untuk mengisi kajian-kajian Islami. Oke, kita langsung aja ya bertanya-tanya kepada narasumber kita nih, Mbak Meli. Ya. Mbak Meli ini katanya juga sudah menggunakan Majakanza ya? Iya betul. Kalau saya boleh tahu nih, Mbak Meli ini pertama kali kenal Majakanza itu kapan? Dan kenapa sih Mbak sampai pengen pakai Majakanza tuh? Jadi berawal saya kenal Majakanza ini setahun yang lalu, dan itu bertepatan saya mengakhiri hubungan saya dengan mantan pacar saya. Setahun yang lalu, pas sudah putus gitu? Ya. Saya memutuskan untuk menggunakan Majakanza langsung setelah. Nah alasannya tuh kenapa sampai pakai Majakanza tuh? Emang Mbak punya masalah apa? Sebelumnya saya pernah berpacaran dengan pacar saya selama 2 tahun. Selama berpacaran itu saya nggak pernah bahagia gitu. Selalu aja kena kekerasan verbal, walaupun itu tidak pakai fisik, tapi itu cukup menyakiti hati saya gitu, dan itu saya memiliki trauma sampai sekarang. Selama berpacaran saya udah usaha untuk terus membahagiakan dia, terus seperti pacaran-pacaran biasa, seperti ya kita jalan-jalan, saya nuruti dia, saya juga nggak pernah bohong, saya nggak pernah selingkuh, handphone saya selalu dipegang sama dia, password handphone saya, password WhatsApp saya, password media sosial saya juga dipegang sama dia. Saya nggak bisa kemana-mana gitu, tapi dia tuh selalu kasarin saya dengan ngata-ngatai saya gitu. Dan yang paling saya ingat dan gak pernah saya lupain itu adalah dia bilang kalau saya itu perempuan yang gak benar. Saya bingung kenapa saya disebut dengan perempuan yang gak benar gitu. Apakah karena saya sudah hilang keperawanannya dengan dia? Oh, jadi Mbak berhubungan sama dia ini udah terlampau jauh berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi kalau boleh tahu tuh Mbak melakukannya yang pertama kali itu sama dia atau? Keperawanan saya hilang sama dia. Oke. Ada paksaan pada saat itu? Saya cinta sama dia pada saat itu. Jadi saya pikir ya udah, kalau orang udah cinta pasti mau kasih apapun kan.
Mau itu waktu, mau itu cinta, diri, dan uang, itu semua saya kasih ke dia. Bahkan sampai keperawanan saya tuh saya kasih ke dia gitu. Saya berpikir udah sangat jauh sama dia karena saya sendiri ya yang ingin sekali menikah dengan dia gitu. Tapi ternyata dia tidak sebaliknya gitu. Saya walaupun tidak dikasari secara fisik, tapi saya sangat-sangat sakit hati dan sangat trauma sampai sekarang. Saya disebut perempuan yang tidak benar. Dan itu berulang-ulang ya? Selalu, setiap hari. Padahal saya udah nurut banget apa yang dia mau tuh selalu saya kasih. Sampai uang saya pun, gaji saya pun itu semua saya kasih ke dia gitu. Tapi kok dia jahat banget gitu, kenapa sih gitu. Sampai psikis saya tuh jadi berubah gitu. Saya yang orangnya ceria, bisa ketemu sama orang. Kok saya bisanya gitu. Maunya menyendiri, nggak mau ketemu sama orang. Sakit banget hati saya gitu rasanya, nggak tahu kenapa. Gitu. Mbak Meli hidup serumah? Iya, sebelumnya saya serumah sama dia. Saya tinggal bareng sama dia. Hanya berdua atau? Hanya berdua. Jadi kayak ngontrak gitu ya? Ya. Dan kira-kira Mbak Meli ini kan menghubungi tim kita untuk konsultasi di sini, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Apa yang Mbak Meli mau tanyakan? Saya punya rasa traumatik sampai sekarang. Tapi saya juga sudah membuka hati untuk seseorang. Membuka hatinya pun itu juga saya masih ada rasa trauma. Saya takut calon saya nanti tidak bisa menerima saya kalau saya ini sudah tidak perawan. Jadi saya ingin bertanya di sini bagaimana solusinya, caranya agar saya itu tidak terlihat seperti sudah tidak perawan lagi. Itu gimana tuh, Gimana tuh, jawabnya? Ya, Mbak Meli, tapi sebelum kemudian akhirnya memutuskan tinggal serumah ya dengan mantan pacarnya dulu, itu diputuskan dengan sukarela ya, artinya tidak ada paksaan, permintaan dari pihak laki-lakinya? Tidak ada. Kedua orang tua Mbak Meli tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, sengaja ditutupi? Sengaja ditutupi. Dan sampai sekarang ketika kemudian akhirnya Mbak Meli putus pun orang tua tidak tahu? Tidak tahu. Ya, sekarang ada nggak tempat di mana Mbak Meli pernah curhat tentang kasus Mbak Meli? Saya pernah cerita itu hanya sama sahabat saya aja. Saya nggak pernah cerita atau speak up dimanapun, dan baru di sini aja saya berani untuk cerita di depan umum. Dan saya karena udah sangat buntu harus minta bantuan seseorang atau bantuan profesional yang bisa membantu saya untuk keluar dari, menurut saya ini petaka buat saya. Ya, ini satu progres sebenarnya kalau untuk dilihat apa yang kemudian sudah Mbak Meli lalui. Jadi ini kan punten ya Mbak Meli, sebenarnya kan Mbak Meli punya perasaan bersalah dalam diri. Iya nggak sih? Ada rasa bersalah, karena biar bagaimanapun, agama manapun, itu tidak membenarkan ketika seseorang belum terikat sebuah ikatan pernikahan mereka hidup bersama. Tapi tadi atas kata cinta ya, cinta, percaya, akhirnya yaitu tadi terbawa oleh kata-kata seperti itu, menyerahkan semuanya, menaruh kepercayaan kepada laki-laki tadi begitu. Tapi ternyata kepercayaan itu tidak kemudian mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi kalau menurut saya, rasa yang sekarang ini dihadapi atau dirasakan oleh Mbak Meli lebih kepada rasa bersalah diri. Ngerasa diri, kok aku begitu banget ya? Kok aku bisa sih dipermainkan oleh dia gitu? Rasa bersalah seperti itu. Tapi kalau menurut saya, menyadari rasa kebersalahan itu perlu. Tapi mesti move on ya. Move on. Masih muda. Dan satu lagi, kita punya istilah taubat. Taubat, bahwa itu salah, akui salah. Mohon ampun sama Tuhan, mohon ampun sama Allah, dan sekarang start untuk memulai hidup baru. Alhamdulillah, kalau memang sebelum ini tidak pernah curhat sama siapapun, artinya
cerita itu memang tidak sampai keluar. Belum pernah ya Mbak Meli ya? Tadi diceritakan hanya salah seorang sahabat, artinya memang benar-benar dijaga. Ini mungkin kayak tipenya Mbak Meli juga tertutup ya, tertutup. Biasanya yang kayak begini memang setia Mbak Eka, tertutup gitu ya. Dan dia pokoknya memendam semua rasa itu sendiri. Cuma bebannya akan semakin berat ketika kemudian dia menemui hal seperti ini. Dia pendam semuanya sendiri. Makanya tadi saya katakan, ini progres ketika dia mau datang ke sini dan cerita. Cuma tadi Mbak Meli punya umur ke depan yang panjang, punya masa depan. Jadikan itu sebagai masa lalu. Nggak mudah. Tapi sekarang ini dia lagi dihantui oleh rasa kebersalahan. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Bodoh banget ya, saya kok bisa diperlakukan seperti ini? Begitu. Punten, betul nggak begitu? Betul. Iya. Betul banget. Kenapa sih saya kok bisa diperlakukan seperti ini? Begitu bodohnya kah saya? Gitu. Tapi udah, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama untuk menyesali diri, menyalahkan diri sendiri, karena Mbak Meli masih punya waktu jangka yang panjang. Jadi apa yang Mbak Meli lakukan, saya cuma bisa saran, maafkan diri. Kita seringkali susah untuk memaafkan orang lain, tapi lebih susah untuk memaafkan diri. Salah satu contohnya apa? Terus merasa diri bodoh, terus merasa diri sebagai orang yang dipecundangin, terus merasa. Akhirnya ketika kita tidak memaafkan diri kita nggak bisa move on. Ya, jadi gini mungkin Mbak Meli sering mendengar slogan atau testimoni di luar sana yang mengatakan bahwa Maja Kanza perawan lewat mungkin. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Meli ini datang ke sini ingin bertanya, dia kan sudah menggunakan Maja Kanza nih, apakah bisa kembali lagi ke perawanannya gitu loh. Mungkin maksudnya Mbak Meli putus tadi ya. Iya. Gitu. Jadi ingin mengembalikan ya, artinya gimana kalau dari sisi produknya? Kalau dari sisi saya sebenarnya maksudnya yang disebut kata perawan itu sebenarnya kan itu ada selaput apa bahasanya selaput kita sebut kalau dalam bahasa itu hymen ya. Hymen. Nah, itu ada selaput itu yang ketika pada saat hubungan pertama itu kan dia akan pecah dan keluar darah. Nah, hal itu tuh tidak bisa dikembalikan, Mbak, gitu loh. Mungkin nggak tahu deh kalau di jalur kedokteran ada katanya bisa dioperasi atau apa, saya nggak terlalu paham. Tapi yang bisa dilakukan oleh si Maja Kanza ini sebenarnya hanya sebatas dari segi elastisitas otot-otot itu, kekencangan otot-otot itu, otot-otot organ kewanitaan itu memang bisa kembali, bahasa kita mah seperti rapat kembali gitu loh Mbak Meli. Bener ya Om ya?